Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita bersama-sama berada dalam Irena Handono Official, yang saat ini kami sedang kedatangan tamu-tamu super istimewa. Beliau-beliau berempat dari Sumatera Utara, tepatnya dari Medan. Luar biasa sekali, lengkap sekali hari ini. Beliau yang pertama adalah yang sudah tidak asing bagi kita di Indonesia maupun di mancanegara, Kiai Haji Zulfikar Hasan Ajar LC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Selalu siap ya Ustaz ya? Siap. Alhamdulillah. Beliau ini pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Jabal Nur. Iya. Kalau disebut Jabal Nur, insya Allah kita ingat. Ya. Teringat. Jadi teringat bahwa disitulah travel umroh dan haji yang beliau pimpin dan merupakan bilangan yang terbesar. Alhamdulillah, beliau juga pemimpin Majelis Taklim Jabal Nur Utama. Kemudian di MUI beliau adalah wakil ketua umum MUI Medan. Kemudian lebih lanjut lagi, di sebelah beliau adalah Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, senang jumpa Umi. Iya kan, yang dirindukan lama kan. Lama itu berapa tahun Ya, Ustadz? 20 tahun kita pertama ketemu di Medan, Umi dakwah di Medan. Luar biasa. Jadi ini adalah reuni kita bersama. Alhamdulillah Ustadz. Beliau adalah pengurus MUI Sumatera Utara. Dan beliau sekaligus penceramah Kejaksaan Agung RI dan penceramah di Poldasu. Beliau dosen S3 di WINSU, kemudian juga S1, kemudian S2 di UNPAP, kemudian di USU di Fakultas Kedokteran, dan di Politeknik LP3M. Luar biasa Ustaz. Jadi cendekiawan. Kemudian kalau tadi bertemu dengan pendekar, inilah orang-orang hebat. Dan kemudian yang satu ini lagi, yang dua ini lagi, beliau adalah orang yang sangat diperhitungkan, yaitu Ustadz Buya Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MA MBA PhD. Sekarang sudah profesor Mi. Sekarang sudah profesor. Berarti ini kartu nama yang lama. Berarti Umi saya belum punya yang baru. Iya. Kalau begitu boleh jadi catatan ya. Boleh. Mudah-mudahan ketemu lagi. Boleh, insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian beliau ini kita perlu banyak belajar juga dari beliau tentang sufi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Bunda ini semacam sesuatu yang Allah tentukan ketika Umi datang ke Masjid Agung, kita ceramah di majelis zikir tazkirah sekian puluh tahun yang lalu. Tadi fotonya masih ada, dan kita merencanakan kapan ketemu, tapi Allah menentukan hari ini. Allah menentukan hari ini. Ketika titik-titik mungkin ya Ustaz ya, titik-titik sudah awan-awan itu sudah mendung itu sudah terlihat. Jadi kemudian di titik inilah kemudian kita dipertemukan kepada Allah kembali, saling mensupport, saling mendoakan. Alhamdulillah, tulus insya Allah karena Allah. Dan ini bukan spontanitas, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita yang nerima. Allah yang sudah rencanakan. Selama ini alhamdulillah penghubung adalah yang selalu menghubungkan kita dan ustadz-ustadz adalah antara Ustadz Zulfikar Hajar, alhamdulillah, yang selalu mengingatkan gitu. Alhamdulillah.
Kemudian seorang pendidik yang luar biasa, keteladanan yang kita semua terkagum untuk mencontoh dan melaksanakannya, yaitu Ustadzah Hajah Hamidah dari Tanjung. Luar biasa. Ustadzah, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sungguh tidak diduga kita bersama-sama ustadz-ustadz yang besar dari Medan ini hadir di tempat ustazah ini, sambil kita bisa bercerita, berkomunikasi. Semoga ini semua membawa berkah. Amin, 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 amin. Pemirsa, jujur saja, selama sekian lama perjalanan kita menghadirkan langsung 4 tokoh nasional, luar biasa. Baru hari inilah, alhamdulillah, sangat membahagiakan dan rasanya dada semakin terbuka lebar untuk menerima asupan oksigen. Insya Allah itu suatu gambaran semata betapa pentingnya kita untuk silaturahmi, dan kemudian kita pun menyusun program untuk ke depan esok yang menjadi lebih baik daripada saat ini. Namun alangkah sayangnya kalau hari ini kita tidak mengolah perjumpaan istimewa ini dengan baik. Karenanya saya serahkan acara ini kepada Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA. Beliau sangat tepat. Baik, terima kasih Umi yang kami sayangi, Hajah Irene Handono. Dalam channel ini kita bisa bersilaturahim, dan alhamdulillah tugas-tugas kami ini dengan Bunda Hajah Irene cuma satu, sebagai PGA. Dimanapun Anda berada yang dapat menyaksikan pertemuan ini, PGA itu artinya pegawai Allah. Kami, majikan kami Allah. Ya, sepanjang majikan kita Allah, kita nggak pernah kecewa dalam bekerja. Kita tidak pernah mengharapkan macam-macam untuk dunia, karena dunia ini adalah bagian daripada wamal khayata dunia illa matal hurur, tipuan belaka. Sering dalam istilah ilustrasi kita, kalau kau kejar dunia belum tentu dapat, tapi kalau dapat sedikit, kalau sedikit mungkin tidak berkah. Tapi kalau Anda kejar akhirat pasti dapat, kalau sudah dapat banyak pula, sudah banyak berkah pula, sudah berkah khalidina fiha abada. Oleh sebab itu pada pertemuan yang sangat indah ini, dan ini rekayasa Allah, tentu kita mengalami 3 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kita bisa bersilaturahim. Tugas istimewa daripada Islam itu kan cuma 3 S. S yang pertama hubungan kepada Allah lewat sholat, hubungan kepada manusia lewat manusia lewat silat, namanya silaturahim. Dan silaturahim itu manfaatnya ada 5. Pertama, silaturahim itu menjalankan sunnatullah, watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu washkurullaha nikmatallahi alaikum. Bersatu padulah engkau pada tali-tali agama Allah, jangan kau bercerai-berai. Ingatlah ketika kamu berada pada tebing kehancuran, saling gontok-gontongan di antaramu, lalu Allah angkat engkau kepada situasi iklim kamtimas yang kondusif dengan kasih sayang Allah. Nah, kemudian silaturahmi itu adalah menjalankan sunnah Rasulullah. Kau jangan menjadi 2 biji mata 1 dinding, jaraknya dekat tapi tidak pernah saling asah, asuh dan asih. Hidup kita ini jangan saling memukul, tapi mari kita merangkul. Mengejek kita tinggalkan, mengajak kita majukan untuk hal-hal yang baik. Apalagi memikirkan Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih maju, punya kearifan sosial yang banyak dalam rangka untuk mengangkat derajat kemanusiaan. Lebih daripada itu lagi, bahwa silaturahim ini kesenangan malaikat, kebencian setan. Dan kita sekarang ini bersilaturahim, ya Ibu Hajah Hamidah Tanjung ini pimpinan Al-Wasliyah Sumatera Utara, dan sekaligus pertama kali di Sumatera Utara yang membuka IFI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, bersama suaminya Haji Ahyar Nasution, Isa Nasution. Dan alhamdulillah beliau sampai hari ini dikasih Allah umur sampai 84 tahun, masih berkah. Karena memang Rasulullah menyatakan sebaik-baik umur adalah bertambah panjang umurmu, bertambah banyak manfaat dirimu kepada orang lain. Bertambah panjang umurmu, bertambah banyak kebajikan yang kau produksi dalam hidup dan kehidupanmu. Apalagi pemirsa dimanapun berada, berbahagialah di samping saya ini Kiai Haji Zulfikar Hajar,
Beliau alhamdulillah prestasi ibadahnya bukan beliau yang bilang, tapi saya yang bilang bahwa beliau itu haji sudah 48 kali, kemudian umroh itu lebih kurang 132 kali, dan beliau mempunyai pesantren Jabal Nur yang muridnya sekarang dari tingkat ibtidaya, sanawiyah dan aliyah, istilahnya SD, SDIT, Islam terpadu, SMP-nya SMP-IT, Islam terpadu, dan alhamdulillah murid beliau sekarang sudah banyak lah, dan usia beliau sudah memasuki 71 tahun. Jadi ini namanya kalau Malaysia istilahnya laskar-laskar berguna. Jangan sampai laskar-laskar tak berguna. Jadi ini dibuat beliau ya. Alhamdulillah Buya Profesor Dr. Haji Amiruddin MS, kami sama-sama guru besar di S3 S2 WINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi beliau ini juga punya 2 masjid, satu masjid di darat, satu masjid terapung. Masjid terapung itu namanya Rahmatan In, karena beliau baru-baru ini bersama kami berkunjung ke produksi percetakan Al-Quran terbesar kedua di dunia setelah Madinah, itulah Malaka. Jadi kami sudah lihat percetakan Al-Quran, dan percetakan itu di situ disosialisasikan Quran itu kepada masyarakat di atas kapal. Jadi kapal itu ada masjidnya di atas laut. Nah, jadi beliau terobsesi bagaimana supaya bikin masjid terapung, dan alhamdulillah di penghujung umur beliau sudah 74 tahun ya, beliau sudah mengkaryakan hal-hal yang baik. Karena apapun ceritanya, salah satu yang menjadi deposito Taska Tabungan Asuransi Kampung Akhirat Rumah Masa Depan adalah mewariskan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada generasi selanjutnya. Tanpa diwariskan ilmu pengetahuan agama ini terjadi lost generation, yaitu generasi yang kebablasan. Apalagi salah satu diantaranya kalau kita ke Sumatera Utara itu ranking pertama AIDS yang terbesar di Indonesia. AIDS itu Acquired Immunity Deficiency of Syndrome, dan itu sumbernya cuma 3. Pertama, penggunaan jarum suntik narkoba yang tidak steril, yang kedua homoseksual, yang ketiga lesbianisme. Nah, itulah mengakibatkan AIDS. Jadi kalau sudah kena AIDS ini jelas 2 kerugiannya. Pertama, tidak punya zat antibodi yang baik dalam tubuh, dan yang kedua dia mudah terserang penyakit yang kita sebut namanya racunnya antigen. Saya sehari-hari dosen di kedokteran kedokteran WISU, ya inilah yang kita dapatkan. Saya juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Metodis ya. Jadi ini yang kita tanamkan, bahwa generasi yang akan datang ini tidak lain harus ditanamkan nilai-nilai Islam, iman dan istiqomah yang baik. Nah, kemudian pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah, kesan-kesan yang baik. Karena ini kita sekarang berada di bulan Rajab. Rajab ini adalah Syahrullah. Maka di bulan Rajab ini kita disunahkan ada 3 hal yang baik. Pertama, rajin-rajin membaca Al-Quran. Karena Allah katakan Quran ini zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran tidak ada keraguannya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kau jadikan Quran sebagai imam, Al-Quran yang akan membawamu ke dalam surga. Kalau kau jadikan Quran sebagai makmum, Al-Quran yang mencelakakanmu ke neraka. Maka oleh sebab itu Al-Quran sebagai asyifa, obat, Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk pada manusia, dan Al-Quran itu juga adalah Al-Furqan, hukum pembeda. Nah, kemudian daripada itu kita disunatkan pula untuk berpuasa di bulan Rajab ini. Kemudian kita juga rajin-rajin berzikir kepada Allah, sebagaimana surah As-Sajdah ayat 15, innama yu'minu bi ayatina allati idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman itu dia taat dan tunduk hanya kepada Allah. Sepanjang waktu hari-hari yang dilaluinya dia berzikir dan bertasbih kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang Allah, pendekatan tauhid, Profesor Dr. Buya Amiruddin MS, beliau ini ahli tasawuf, berguru dengan Abah Anom, dan beliau ini juga adalah salah satu penggagas terhadap nilai-nilai apa yang kita sebut namanya emotional spiritual question, yang kita kemas namanya adalah ilmu-ilmu yang sifatnya menurunkan nilai-nilai integritas. Yang kata orang barat, knowledge without integrity is dangerous and fearful. Pengetahuan yang tidak dilandasi oleh integritas, dia akan menakutkan dan mengerikan. Oleh sebab itu, pemirsa, mari kita dengar sepatah kata merupakan masukan-masukan tentang kajian tasawuf dari Buya Profesor Dr. Haji Amiruddin MS. Kepada Buya kita persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Shadaqallahu azim. Sesungguhnya aku Allah. Begitu firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 14. Ustazah Erin. Jadi Allah yang memberitahukan dirinya siapa? Innani anallah. Lewat Nabi dan Rasul yang diutusnya, khususnya dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang lebih indah lagi pada ayat ini, sedang Allah mengatakan Innani anallah la ilaha illa ana. Jangan kau sembah yang lain karena itu bukan Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah, menghambakan diri padaku. Caranya wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan sholat untuk selalu membuatmu ingat kepadaku. Ustazah Hajah Irini Handono yang kami sayangi dan kami banggakan, yang pada hari ini kami alhamdulillah seperti merasakan mendapat satu keberkahan bisa tampil di layar kaca di Hajah Irini Handono Official. Kami sangat bersyukur, sangat bahagia. Kami itu ialah saya Buya Agnes, Ustadz Dr. Haji Nasution dan Habib Zulfikar Hajar, dan bunda kami ini Hajah Midah Tanjung. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad SMA, sekarang kita sedang berada di bulan Rajab. Dalam catatan historis maupun fakta Qur'ani dan fakta hadis, bahwa bulan ini memang bulan yang Allah pilih. Allah pilih sedemikian rupa untuk terjadinya satu peristiwa spektakuler yang tidak terjadi lagi kepada siapapun kecuali hanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Allah memilih bulannya, bulan Rajab. Allah memilih orangnya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Sayyidul Mursalin. Allah pilih pula malamnya, malam yang sangat-sangat bersejarah, yaitu 27 Rajab. Dan Allah pilih pula ibadah yang diterimakan pada saat itu adalah ibadah sholat. Oleh karena itu ketika Ustaz Amhar tadi menyampaikan bagaimana kita bisa merasakan ketika beribadah khususnya sholat itu kita merasa dilihat Allah atau bahkan merasa melihat Allah. Karena dalam ilmu tasawuf yang berakar dari peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril menjelmakan sebagai makhluk manusia, yang dalam hadis ada 9 redaksi, tapi intinya ini kalau orang setempat kenapa tidak ada yang kenal? Kalau musafir kenapa rambut tersisir rapi, pakaian tidak ada kelihatan kusut? Berarti ini kan memang bukan orang setempat. Langsung menghadap kepada Rasulullah, pahanya bertindihan, menanyakan 3 hal yang menurut kajian tasawuf adalah rukun agama. Mahiyal iman, mahiyal Islam, mahiyal ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Rasul menjelaskan sebagaimana iman yang kita ketahui sekarang, rukun iman yang 6 itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Nabi dan Rasul utusan Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada adanya hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, dan beriman kepada qadar dan qadar. Lalu Islam dijelaskan oleh Rasul, bersyahadat mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat, mengerjakan ibadah saum, membayar zakat dan berhaji. Lalu ketika sampai pada ihsan, ya, mahyal ihsan,
Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah atau melakukan apapun dengan niat penghambaan diri kepada Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau tarahu, melihat Allah. Kalau belum sampai ke tingkat itu, fa innahu yaraka, Allah itu melihatmu. Nah, dalam kajian tasawuf, melihat itu ada melihat dengan mata. Nah, ini tentu yang bersifat materi. Ada melihat dengan pikiran, dalam arti ra'yu, memikirkan apa-apa yang Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Di surah Al-Imran ayat 191. Lalu ada melihat dengan mata hati. Nah, ketika kita ingin menggunakan hati untuk melihat kebesaran Allah, dan dengan itu kita nanti mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah, sebagaimana dikatakan Muhammad tadi, maka mata hati inilah yang harus senantiasa kita sucikan, kita bersihkan. Yang sejatinya memang bersih, tetapi hati ini seperti cermin. Dia akan memantulkan cahaya kalau dia bersih, cahaya yang sebenarnya. Tapi kalau cermin ini ada nodanya, tentu ketika cahaya datang kan tidak sebagaimana mestinya. Nah, untuk membersihkan inilah ilmu tasawuf berperan. Bagaimana caranya? Meskipun kita kenal kepada Allah lewat Nabi dan Rasul dan firman-Nya, sebagaimana di ayat 14 surah Toha tadi. Jadi dalam kajian singkatnya bahwa yang mengenalkan dirinya itu Allah lewat Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran yang dibawanya. Tapi untuk mengenal Allah itu, Allah berikan instrumen pada kita, qalbu. Nah, inilah kemudian yang kita rawat, kita jaga dengan memanfaatkan qalbu yang memiliki kekuatan unlimited itu. Nah, sejak abad ke-13 ilmu ini kan Pak Ustadz ya, iya. Ustadzah digiring kepada epistemologi hanya berbasis kepada panca indera sebagai alat bantu akal. Iya. Padahal sesungguhnya ada energi intuitif, yaitu qalbu, yang apabila ini diberdayakan, di unlimited, karena langsung dari Allah yang berikan nur. Nah, ketika ini sampai kepada seseorang, yaitu Nabi dan Rasul, lalu diajarkan kepada kita untuk bisa masuk nur itu ke dalam qalbu kita, kan harus suci, harus bersih. Maka sering saya katakan, apa bedanya percaya dengan yakin? Kalau percaya bisa dengan ilmu, teknologi, dengan bantuan panca indera, orang percaya. Tapi yakin, contoh, yakin ada hari akhirat, yakin ada barzah, yakin ada malaikat. Ini adalah kekuatan qalbu yang apabila kita ingin merasakan itu, percaya saja dulu. Allah itu ada, Allah itu memberikan hidayah kepada kita. Nah, jadi begini para pemirsa Budiman dimanapun berada, Buya Profesor Amiruddin MS sudah menggambarkan tentang nilai-nilai yang kehadiran Allah di sana. Memang kalau kita berbicara iman, iman itu ada salah satu kriterianya watasdikun bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Kenapa perlu dibenarkan dengan hati? Karena Islam diajarkan untuk memahami yang abstrak. Islam diajarkan untuk meyakini hal-hal yang gaib. Misalnya kita percaya ada azab kubur, kita percaya ada nikmat kubur, kita percaya ada neraka dan surga, kita percaya ada yaumul mizan, yaumul qiyamah, yaumul masar, kita percaya. Itulah, jadi tidak semua kepercayaan itu hanya ditangkap dengan otak. Tapi Islam lebih tinggi lagi, kepercayaan itu diyakini sesuatu yang gaib dan yang abstrak. Nah, inilah salah satu yang diuraikan oleh Buya Profesor Amiruddin MS tadi, sehingga kita harus melompat ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kalau kepercayaan dengan otak itu kata orang solbi, soal biasa. Misalnya sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, 9 kuadrat sama dengan 81, 4 kuadrat sama dengan 16. Itu kepercayaan otak. Tapi meyakini ada azab kubur, meyakini ada nikmat kubur, meyakini ada pahala,
ada dosa, itu adalah merupakan nilai-nilai yang abstrak. Untuk itu sedikit ditambahi Kiai Haji Zulfikar Hajar, bagaimana pengetahuan ini kalau kita kemas dengan nilai-nilai, bagaimana orang tersugesti dengan masuknya bulan Rajab ini, maka ibadah-ibadah apa kira-kira yang membuat orang menjadi semangat, termotivasi dengan keyakinan-keyakinan yang baik untuk menghiasi kehidupannya. Ya, silakan Kiai Haji Zulfikar Hajar, pimpinan pesantren Jabal Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya sayangi Bunda Irene Handono, yang sudah kami rindukan cukup lama, dari ketemu langsung yang tak direncanakan. Allah yang menentukan kita ini. Jadi nggak panjang-panjang gaji kita ini, yang penting paham. Saya teringat dengan ayat Allah, summa, kamu itu pasti akan ditanya Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ini kami tadi datang kemari ini bagaimana memberi manfaat. Karena Nabi katakan ashghil nafsaka bil haqqi, sibukkan diri kalian dengan yang benar. Wa illa, kalau tidak, syaghalahu syaitan bil batil, setan akan menyibukkan kamu dalam kebatilan. Jadi kami kemarin datang ya, mendapatkan kebenaran, yang kebenaran akan kami sampaikan kepada umat. Jadi semuanya tujuan kita ini bagaimana untuk umat ini supaya baik dia melalui dakwah. Dan bagaimana hidup kita ini supaya memberi manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Jadi kalau Umi sudah lama kami mendengar, bukan dikenal untuk Sumatera Utara, nasional untuk dunia, dan internasional. Saya baru pulang dari Mekah. Setiap pulang dari Mekah itu saya dipikir kenal dengan Irene Handono. Itulah pertanyaan itu. Karena sudah mendunia, banyak sekali yang buat untuk umat nih. Jadi kami datang kemari ini, kami sangat-sangat merindukan dan besar sekali lah manfaatnya kita ini bertemu, apalagi dengan di channel yang Umi punya ini akan didengar oleh orang yang lain. Saya pikir ambillah kesempatan, semua bulan itu punya keistimewaan. Allah memberikan keistimewaan untuk bulan-bulan, terutama tadi bulan Rajab, kita sudah masuk di bulan Rajab ini. Cuma Allah memang dianjurkan kita untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah SWT, banyak berbuat untuk kebaikan dalam diri kita. Apakah kita membaca Al-Quran, apakah kita bersedekah, apakah kita mengadakan silaturahim kepada orang lain. Itu semuanya itu di bulan Rajab ini sangat memberi manfaat. Apalagi bulan Rajab ini bulan yang Allah SWT ya tetapkan adanya nanti tanggal 27 Rajab ini kita akan mengadakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya kan, itu diperingati oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena banyak hikmah-hikmah. Jadi bukan hanya kelahiran Nabi yang diapakan Isra dan Mi'raj, bahkan kematian Nabi pun akan diuraikan. Cukup besar manfaatnya pada bulan Rajab ini kita akan berbuat, apalagi kita melaksanakan puasa-puasa yang berbeda nilai-nilai puasa pada bulan Rajab ini. Itu kepada Umi, kepada umat Islam semua yang ada melihat di channel Irene Handono ini, mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada masukan-masukan yang tadi dari Ustadz Ammar sebagai Ustadz kondang untuk Sumatera Utara. Ya kan, kalau dialah akan membawa berita tentang kami yang bertiga ini, insya Allah banyak yang mendengar ya. Ya, jadi saya pikir nanti Ustadz Ammar akan bisa memasukkan berita tentang kita masuk di channel Irene Handono ini. Kita minta Ustadz Ammar untuk memasukkannya nanti ke waspada, surat kabar waspada, surat kabar analisa, surat kabar Medan Post. Ini akan memberi manfaat bukan hanya untuk pendengar Umi, untuk di Sumatera Utara nanti. Bu Amir MS yang tidak asing lagi untuk Sumatera Utara ini. Yang kami bertiga ini selalulah untuk menjadi perhatian orang, kami ciptakan itu. Kemanapun kami berada, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Dari apa kita? Dari waktu kita. Kita memanfaatkan waktu yang ada ini. Tenaga kita memanfaatkan tenaga kita untuk orang lain. Dari ilmu kita memanfaatkan ilmu untuk orang lain. Dari harta kita
kita memanfaatkan untuk orang lain. Mudah-mudahan yang demikian ini semua akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kepada kita kesemuanya yang hadir juga yang mendengarkan ini, jadikanlah Nabi Muhammad itu sebagai qudwah, sebagai contoh teladan yang paling baik, uswatun hasanah. Jadi kalau sudah Nabi sebagai contoh yang baik itu, insyaallah berkekalan sampai hari kiamat itu. Jadi ajaran Islam selagi ada Al-Quran, dia akan berkekalan sampai hari kiamat. Quran tidak akan punah di muka bumi ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memelihara Al-Quran. Maka alhamdulillah saya untuk pulang dari Mesir tahun 80, tahun 90. Sebelumnya saya pergi ke Menteri Wakaf Mesir. Saya pertanyakan itu, yang hafal Quran di Mesir ini ada berapa banyak? 50.000 orang. Itu yang dibiayai oleh pemerintah Mesir, yang hafal Quran. Di mana aja hafalan itu dia kasih. Itu baru di Mesir. Tahun 90 belum banyak di Indonesia yang hafal Quran. Sekarang sudah bertabur. Kenapa? Quran ini tidak akan punah sampai hari kiamat. Tidak akan punah. Dijaga Allah SWT. Makanya Buya Amiruddin, subhanallah, sudah mendirikan pesantren, sudah menghafal Quran. Dan sekarang sudah diterapkannya bahasa Inggris, bahasa Arab. Subhanallah. Itulah namanya. Alhamdulillah pemirsa yang budiman dimanapun kita berada, tentu ini membuka cakrawala berpikir kita, karena kita tahu ini Rajab, salah satu sepanjang dunia ini terkembang sampai kiamat, Allah memberikan sebuah peristiwa spektakuler. Kata Buya Amiruddin tadi, spektakuler ini peristiwa yang sangat maha ajaib. Sepanjang dunia ini terkembang tidak pernah Allah mengisra mi'rajkan manusia di tanggal 27 Rajab, di bulan Rajab, kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Dan peristiwa ini sebenarnya dibagi dua. Pertama peristiwa iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dulu di mana-mana di zaman keberangkatan tahun Hijriah Rasulullah itu Isra dan Mi'raj, alat angkut transportasi cuma satu, namanya unta. Belum ada pesawat terbang, belum ada Citylink, belum ada kita bilanglah Garuda. Tapi Allah memperkenalkan pesawat ulang-alik yang sangat canggih kepada Nabi besar Muhammad SAW yang disebut namanya Burak. Burak ini kecepatan seperti kecepatan mendekati cahaya. Maka kalau kita pinjam peristiwa alat astronot atau pesawat yang sangat canggih, itu baru ada ketika lahirnya Albert Einstein ya pada abad ke-19. Albert Einstein membuat sebuah rumus E sama dengan mc kuadrat. M massa, C cepat gelombang elektromagnetik. Besarnya 3 kali 10 hangat 8 meter per detik. Dan pesawat itu dibuat dari bahan nuklir namanya uranium, thorium. Uranium nomor atomnya 83, nomor massanya 292. Maka dia mempunyai tenaga energi nuklir yang sangat hebat. Jadi peristiwa ini adalah iptek. Jadi ada diperkenalkan oleh Allah pesawat kepada Nabi Muhammad yang namanya Burak. Beliau sampai melewati 5 alam. Alam pertama namanya atmosfer, kedua namanya stratosfer, yang ketiga ionosfer, kemudian kromosfer, kemudian dia masuk kepada alam namanya galaksi nebula dan galaksi Bima Sakti. Jadi perjalanan terjauh manusia sepanjang sejarah adalah pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang bilang Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling canggih, betul. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling modern, betul. Karena peristiwa alat yang sangat canggih diperkenalkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah khatam Nabi wal Mursalin, penutup para nabi-nabi. Jadi tidak ada lagi nabi yang paling canggih kecuali Nabi Muhammad. Tapi perjalanan itu adalah perjalanan imtak, yaitu iman dan takwa. Karena peristiwa perjalanan itu dimulai dari Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian naik dari langit pertama. Dulu ada dipijak batu di Masjidil Aqsa itu, kemudian ditahan malaikat Jibril. Batu, kau tidak dibolehkan oleh Allah untuk Isra Mi'raj. Maka batu itu tergantung antara lapisan atmosfer kepada darat. Nah, itulah peristiwa yang sangat hebat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah dalam perjalanan itu dari Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa, dari langit itu sudah merupakan linuriyahu min ayatina, supaya Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena Nabi Muhammad ini selain dari ulul azmi, dia adalah Rasulullah. Kalau Allah menyuruh kita sholat, Allah tak pernah sholat. Allah menyuruh kita zakat, Allah tak pernah zakat. Allah menyuruh kita itu untuk puasa, Allah tak pernah puasa. Tapi kalau Allah menyuruh kita selawat, Allah ikut berselawat. Itulah ayatnya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat, beri hormat
mengucap salam kepada Rasulullah. Kemudian para malaikat yang ada di langit mengucap salam, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, di bulan Rajab yang mulia ini, di bulan Allah ini, wajib kita peringati sebagai dasar untuk melukiskan apa yang kata Buya Profesor Amiruddin MS tadi, wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Tak boleh dibenarkan dengan otak. Kalau benarkan dengan otak, ya dulu alat transportasi kemana-mana hanya unta, kenapa ada buruk? Itulah, maka kata-kata ini diawali Allah dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Kalau Allah ingin membuat sesuatu, perkara kecil bagi Allah, inna amruhu idza arada syai'an ayakullahu kun fayakun. Cukup dikatakan Allah kun, terjadilah. Jadi perkara kecil bagi Allah. Tengok itu peristiwa yang kita tengok di Amerika itu, ya, di Hollywood itu, di wilayah yang sangat hebat, titik-titik api itu diturunkan dari langit. Ya kan, bagaimana diturunkan dari langit, hancur 1.200 rumah, orang mengalami kematian ratusan, tapi ada Masjid Al-Ikhlas di Los Angeles itu yang tidak terbakar. Tapi itu juga adalah merupakan salah satu tuntunan Allah, kebesaran Allah, supaya Allah satu saat menunjukkan kebesarannya bagi manusia. Tapi itu tak salah juga Ibu Hajjah Hamidah selaku orang tua kami, tokoh ustazah wanita Al-Wasliyah, sedikit menggambarkan kira-kira peran-peran ibu dulu, bagaimana supaya generasi ini diperkenalkan kepada hal-hal yang gaib, diperkenalkan dengan nilai-nilai iman, karena inilah bagian daripada usaha menyelamatkan anak bangsa ini dari neraka. Ya alladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Silakan Ibu kami Hajjah Hamidah Tanjung, sedikit usaha-usaha Ibu semasa Ibu menjadi tokoh ustazah, peran-peran Ibu dalam menyelamatkan generasi muda ke depan untuk lebih selamat terhadap gangguan-gangguan kehidupan dunia. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ustazah Umi Irene Handono. Kemudian yang sama-sama kita saksikan bersama di hadapan kita ini, yang kami hormati dan kami muliakan, Al-Ustadz Al-Fadil Al-Mukarram Haji Amiruddin MS. Yang kami hormati Ustadz Amhar, kemudian Adinda Al-Ustadz Zulfikar Hajar. Marilah kita sebetulnya merasa bersyukur sekali pada sore hari ini, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kami kirimkan kepadamu ya Rasulullah salawat dan salam, yang mana pada sore hari ini kita sudah bersama-sama hadir dalam satu masjid Ustazah Irene yang sengaja kita pada sore ini datang kemari. Tadinya alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengar apa yang dijelaskan oleh, saya selalu mengatakan bahwa Ustadz yang di kanan saya ini, saya selalu merasa bahagia dan bangga luar biasa, karena ini sampai saya mengatakan istilah tonggak langit Allah. Mereka inilah yang sekarang berdiri di kota Medan, 3 ustadz yang tidak asing bagi masyarakat Medan, yang selalu memberikan pencerahan, penerangan agama, penjelasan, dorongan jihad kepada Islam. Mereka inilah yang selalu berdakwah di kota Medan. Alhamdulillah saya pun sebenarnya Ibu Irene Medan asli, tapi karena belakangan ini saya terpaksa hijrah ke Jakarta, anak saya ada di Jakarta, dan rumah yang di Medan itu tidak ada tempat saya tinggal. Tak ada teman saya di rumah itu, maka saya sekarang berada di Jakarta. Alhamdulillah sekali pulang ke Medan, saya ceritakan sedikit dulu. Kemudian saya teringat sewaktu saya dulu masih agak muda, masih umur 70-an kali atau 65, saya dan suami selalu sangat cinta kepada ustadz-ustadz yang berdakwah, yang berjihad di jalan Islam, mahasiswa yang selalu pergi ke luar negeri belajar Islam. Suami saya dan saya sangat simpati dan senang. Alhamdulillah Ustadz Zulfikar Hajar masih muda sudah kita kenal. Ustadz Amiruddin MS baru
rumah tangga kali. Waktu itu masih muda sekali, sudah kita kenal. Dan Buya Umi Ustadz Amhar agak belakangan dikenal, itu saja. Tapi namun kami tidak pernah tidak dengar siapa itu ustadz-ustadz yang ada di Medan yang betul-betul yang disenangi oleh masyarakat. Alhamdulillah belakangan ini kita dengar bahwa mereka membangun pesantren, generasi muda, generasi penerus yang akan melanjutkan Islam ini, yang akan melanjutkan syiar Islam ini. Ustadz Zulfikar, Ustadz Amiruddin, luar biasa. Saya kadang-kadang datang ke pesantren itu, saya mau menangis, terharu saya melihat anak-anak TK-nya, foto-fotonya lagi, apalagi terakhir saya ke pesantren Ustadz Amiruddin. Saya melihat foto-foto anak TK, saya lihat lagi masjid sudah terbangun, saya lihat tempat-tempat anak pesantren. Saya tanpa terasa meneteskan air mata, ya Allah, ya Rabb. Kalau kau panggil pun pemimpin pesantren ini keharibaanmu, sudah ini generasi penerus, sudah banyak yang ditinggalkannya ya Allah. Maka berikanlah keberkatan dalam pesantren ini, cucurkan rahmatmu selalu berhasil. Ustadz-ustadz ini memimpin pesantren ini, inilah generasi penerus yang kecil-kecil ini nanti untuk mengembangkan Islam di permukaan bumi ini. Walaupun nanti bagaimana hebatnya situasi dan kondisi yang akan datang, kami barangkali generasi yang tua-tua ini sudah tidak ada lagi. Hanya anak-anak inilah yang kami harapkan bagaimana. Karena itu saya merasa bahagia sekali kalau memang banyak pesantren. Itulah yang saya harapkan, dan saya sudah sekarang merasa bagaimana pula caranya kita walaupun kecil bisa membangun pesantren. Terpikirlah saya, maka insya Allah sebelum akhir hayat saya barangkali saya akan berunding nanti sama anak saya, dan saya sangat bahagia melihat Ustazah Irene di sini tempat besar. Anak-anak belajar setiap sore, kemudian ada lagi tempat yang mu'alafah, yang begitu menimba dan mengetahui Islam boleh pulang dan sebagainya. Luar biasa. Kami doakan semoga difasilitasi, mudah-mudahan. Karena saya merasakan Hajah Irene seorang ibu yang sekarang ini hanya didampingi anak-anak, tidak punya suami, berjihad di jalan Allah hanya sendirian bersama anak-anak. Karena itu saya merasa terharu juga, karena saya pun merasa kepingin, walaupun saya sendiri sanggupkah saya barangkali, sanggupkah, masih terpikir walaupun usia sudah lanjut. Karena itu saya selalu memberikan dorongan kepada guru-guru kita ini, ustadz-ustadz kita ini yang luar biasa, sudah semua pendidikannya profesor, doktor dan sebagainya ini, mudah-mudahan diberikan Allah usia yang panjang meneruskan perjuangan Islam ini. Demikian juga Ibu Irene diberikan Allah kekuatan lahir dan batin meneruskan perjuangan Islam. Karena saya tidak pun saya sarjana, tapi saya banyak mengikuti organisasi masyarakat Islam. Saya banyak mengikuti organisasi-organisasi Islam, sehingga saya itu merasa sangat bahagia kalau timbul dan tampil guru-guru besar Islam ini untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Amin. Karena itu barangkali memang tidak ada yang kebetulan. Jadi kita bertemu itu pun sudah merupakan takdir dari Allah yang sungguh tidak diduga. Dan barangkali sering kita merasa, aduh kenapa kok baru ketemu sekarang? Ya sebenarnya ini adalah waktu yang terbaik sudah yang diberikan oleh Allah. Kembali lagi bulan Rajab ini ya. Dan di dalam bulan Rajab ini kembali seperti Ustadz tadi menyampaikan adalah ada peristiwa Isra. Terus kemudian juga Ustadz menyampaikan tentang surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam dan seterusnya. Umi punya satu penekanan Ustadz, abdihi. Jadi kan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, maha suci Allah. Subhanallah, Allah itu maha suci, maha kuasa, maha pemurah, maha pengasih, maha pengabul doa, maha esa. Ya, jadi Allah itu maha esa, satu-satunya Allah yang kita sembah, yang mengelola, yang menciptakan, yang memelihara, yang menguasai, yang menguasai seluruh alam jagat raya ini dikuasai oleh Allah.
penciptanya dia, pengaturnya dia yang tidak pernah lelah, tidak pernah capek, dan seterusnya. Dan siapa dia? Dia adalah Allah. Dan siapa kemudian abdihi? Abdihi yang maksudnya adalah Rasulullah, hambanya. Kenapa kok dijelaskan dengan istilah abdihi? Mohon maaf, Allah yang maha suci, Allah yang maha benar, Allah yang maha kuasa, maka nggak ada firman Allah itu yang tidak bermakna. Termasuk yang namanya abdihi itu bukan sembarangan, istilahnya makhluk istimewa, bermakna. Kenapa? Ada catatan sejarah yang tidak boleh terlupakan, bahwa manusia kadang-kadang kalau sudah merasa lebih dari yang lain, maka dia pun kemudian merasa ingin naik, gitu. Kalau bisa seperti Namrus itu, maka dia melepaskan melepaskan panahnya, dia kemudian membidik langit dengan mengatakan, matilah Musa, Tuhannya Musa. Ya, sampai kepada derajat seperti itu. Dan ternyata ada manusia-manusia yang senang menghambakan diri pada sesama manusia. Ya, ada. Ya kan? Mengkultuskan. Kalau sudah mengelu-elukan, memuji, memuja, mengkultuskan, ya keterikatan macam-macam sampai kemudian menuhankan sesama manusia. Maka kita tahu bagaimana siapa saja prosesnya manusia yang dipertuhankan itu. Dan kemudian Allah menyatakan di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu penegasannya, bahwa Rasulullah adalah hambanya. Ini adalah suatu pemutus. Jangan sampai ada terulang kembali manusia menuhankan sesama manusia. Allah itu bukan makhluk, tapi Allah itu adalah pencipta makhluk. Gimana Ustaz? Wah, syukran azimah. Bagus sekali Bunda Hajah Irene Handono. Saya masih belajar. Iya, syukur alhamdulillah. Dan Bunda ini juga termasuk tokoh teologi, tokoh tauhid yang sekarang ini menjelaskan tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas merupakan satu motivator, psikomotor membuat Bunda ini menjadi yakin kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Allahu samad. Satu-satu tempat kita meminta, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diberanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dialah Tuhan yang satu. Maka oleh sebab itu, karena Allah katakan kata-kata tauhid tadi subhana, itu berarti tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana Nabi Muhammad itu berangkat menggunakan pesawat yang kita sebut Burak, padahal sebenarnya kalau ada orang sudah masuk lapisan kromosfer, dia dua dekat ke matahari, dia wajib membawa baju astronot. Yang kedua, dia wajib membawa tabung oksigen, karena pada ketinggian tertentu di lapisan kromosfer tidak ada lagi oksigen. Jadi kalau dia tidak bawa oksigen, meninggal dia. Kemudian dia harus menambah gaya berat kaki, namanya melawan gravitasi. Di angkasa luas gaya gravitasi sama dengan nol. Dia harus seperti itu kan. Nabi Muhammad membawa tabung oksigen, baju astronot. Dipertanyakan kalau umpamanya lewat pendekatan otak, tapi karena watasdikun bil qalbi, dibenarkan dengan hati, karena hati itu ada tauhid, karena kalimat itu diawali dengan kalimat tauhid subhanalladzi, kata-kata subhana, maka kita sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi, tidak ada lagi kesangsian kita sepanjang peristiwa ini dibicarakan lewat Isra dan Mi'raj. Dan ini juga merupakan penutup bagi kita pemirsa yang budiman. Buya Amiruddin mungkin pendekatan sedikit tentang tasawuf dan sufinya, bagaimana untuk pemahaman orang terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, karena di situ ada sebuah praktek-praktek tasawuf yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebelum dia dipersiapkan sebagai orang yang kuat untuk melewati perjalanan yang sangat jauh dan perjalanan yang membutuhkan teknologi, tapi semua teknologi itu diberikan oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang linuriyahu min ayatina.
Jadi Allah mempertontonkan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu pesawat yang tak pernah ada di masa itu diperkenalkan kepada Nabi Muhammad. Kepada Buya Profesor Amiruddin AS sebagai kata kunci yang bisa untuk meluruskan pemahaman tasawuf, kami persilahkan. Kembali pemirsa Irene Handono Channel dan Official, ya, serta kita semua, bahwa instrumen yang Allah siapkan untuk dapat mengenalnya ialah kolbu, dan Allah berikan kepada manusia yang kolbunya itu fitrah, nur, hidayah, itulah keimanan. Alhamdulillah, Ustazah Irene Handono mendapatkan hidayah itu. Nah, itu yang kita sangat syukuri dan sangat bahagia. Lalu maintenance dari hidayah iman itu apa? Ini dikatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 itu, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hatimu tentram. Makna secara sufistik ialah kalau ingin iman itu kuat dan terus meningkat, berzikir. Baik dengan lisan, dengan kalimat-kalimat yang ada seperti tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi Rasul mengingatkan di antara semua itu bahwa yang paling afdal untuk menguatkan iman adalah afdalu dzikri la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita di Irene Handono Official ini memberi manfaat, dan lain waktu bisa kita sambung lagi. Saya sangat bersyukur Ustaz Ammar sudah memberikan kesempatan kepada kami semua. Satu kata kunci, la ilaha illallah. Tiada yang wajib ditakuti, diikuti, disembah kecuali Allah, karena Dialah Tuhan yang hak. Terima kasih. Alhamdulillah pemirsa yang budiman, kita merasa bahagia di penghujung pertemuan ini. Irene Handono Official kembali menutup pertemuan ini. Mudah-mudahan Bunda tetap sehat, dan Bunda sudah pasti lebih baik dari kami, karena Bunda itu dilahirkan dalam keadaan kafir, tapi Allah kasih hidayah mengenal Islam. Kalau kami sudah lahir sudah Islam, itulah kadang luar biasa itu kehebatan Bunda. Jadi ada titik-titik hidayah Allah yang memberikan petunjuk kepada Bunda. Mudah-mudahan Bunda dikasih Allah umur yang berkah, kesehatan yang bahagia, dan sekaligus iman yang tetap istiqomah. Kepada Bunda kami Hajah Irene Handono sekaligus channel official ini menutup pertemuan kita. Terima kasih. Saya Ustadz Dr. Haji Amhar Nasruddin MA mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Dan juga terima kasih semua Ustadz Zulfikar Hajar, Ustadz Amhar, juga kemudian Ustadz Buya Amiruddin, kemudian juga Ustadzah Hamidah, dan juga kepada seluruh pemirsa semuanya, juga kepada seluruh kru yang sudah mempersiapkan sehingga rekaman ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan luar biasa, la ilaha illallah, kunci luar dengan biasa, itu kata kuncinya. Dan kita ingatlah, siapapun kita, mari kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberi husnul khotimah. Amin. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita semoga Allah berkenan untuk memperjumpakan kita kembali. Iya. Dan kita akan lanjutkan kembali acara ini. Terima kasih Ustadz dan Ustadzah. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.